Terima kasih banyak Bu Medi. Jadi uh, menurut saya topiknya ya cukup sensitif tapi menarik lah, interesting. It's an interesting topic to discuss actually. Uh, kita mungkin look back to ya di saat mining industry ini disrupt dengan uh, beneficiasi, gitu kan? Dengan semangat hilirisasi yang mana adalah merupakan semangat yang sangat bagus ya untuk terutama untuk industri pertambangan di Indonesia, karena kita nggak hanya perlu meningkatkan kualitas metodologi pertambangan yang baik, tapi juga sebenarnya dari segi output perlu sekali dilakukan hilirisasi yang memang terukur dan pastinya baik. Itu satu, dimana terbukti bahwa di awal tahun 2020-an itu mulai masuk, ketika ada strategi hilirisasi mulai masuk investasi-investasi dari luar untuk membangun pabrik-pabrik gitu kan, untuk beneficiasi. Nah pastinya dari segi visinya itu tidak hanya bisa berhenti di midstream itu, karena balik lagi kami sebagai organisasi kami melihat untuk mencapai efisiensi tersebut kita berkaca saja pada player-player mungkin seperti Harita gitu atau player yang lain. Memang terintegrasi operation yang terintegrasi secara vertikal yang akan sebenarnya mungkin bisa bertahan gitu. Terlihat dari mungkin sekarang kalau Bapak Ibu lihat pabrik-pabrik yang mungkin stand alone ya, dia nggak punya jaminan material ore, terus juga nggak punya jaminan listrik dan lain-lain. Mereka biasanya sedikit demi sedikit tumbang satu-satu. Mungkin juga ada udah ada beberapa yang menurunkan kapasitas produksinya saat ini, even sampai 50%, buat even more gitu. Untuk HPAL ya. Jadi memang tahun ini adalah tahun yang menarik, banyak sekali banyak sekali goncangan, tapi kami lihat dari segi industri kita mencoba untuk bertahan nih. Gitu. Dimana mau nggak mau, karena sebenarnya balik lagi, kalau saya percaya kalau kita bisa bertahan dalam goncangan yang besar kan kedepannya pasti lebih survive ya gitu. Pertahannya lebih apa namanya, jangan tergoncang terus dong Pak. Yang jawab ya masih bisa bertahan. Saya nggak boleh, saya nggak bilang loh. Dengan kalau kita bisa bertahan di kondisi seperti ini, pasti kedepannya di saat kondisi yang sudah lebih terkendali, pastinya kita akan excel. Gitu. Jadi ini it's a good practice lah, Bu. Ya kan? Nah, cuma balik lagi untuk tetap ekonomis, bagaimana caranya adalah salah satunya terintegrasi secara vertikal, mulai dari hulu hingga ke hilir. Pastinya kan hilirnya nggak hanya di midstream dong. Gitu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Prof. Evi dulu, hingga akhirnya sampai ke nantinya ya, maksudnya visinya adalah hingga akhirnya sampai ke battery industri, precursor, even sampai ke otomotif, gitu. Karena itu akhirnya karena mesti sejalan, karena satu pastinya itu menciptakan lapangan kerja, betul. Dan kedua, kita juga barang yang kita ekspor jadinya nggak cuma MHP, nggak cuma nikel matte, tapi mobilnya, gitu kan. Maksudnya kita industri-industri itu yang sebenarnya perlu didukung, tapi mungkin itu jangka panjang. Jadi secara strategis, kalau secara strategis memang sebenarnya melihatnya ke sana. Pengennya sih makin ke bawah beneficiasinya, pastinya mudah-mudahan kita bisa makin makin baik lah industrinya. Mungkin Ibu ada komen? Banyak sih, saya pengen komen banyak di sebenarnya. Nah, namun balik lagi Bu, yang kita benerin mesti satu persatu. Dulu
pertama kali saya justru malah dulu pertama kali pemerintah itu membangun Danantara itu kan saya justru sebagai pribadi ya Bu ya, saya justru berharap bahwa kayaknya kalau misalnya memang spiritnya seperti itu mungkin malah bisa mengkonsolidasi smelter-smelter yang mungkin secara operasi tidak terlalu bagus lah gitu. Dimana justru spirit dalam mengintegrasi operation nikel dari hulu ke hilir itu bisa jadi satu pipeline yang bagus untuk Danantara sebenarnya. Cuman ternyata belum. Gitu. Jadi ya itu saya ngeliat ketika saya ini sebenarnya mungkin bisa bagus karena negara jadinya akhirnya bisa mengkonsolidasi, memperbaiki operation yang tadinya mungkin masih di luar ya kurang oke lah bisa dibilang, ya saya nggak bilang oke-nya gimana cuma dan mencegah, dan itu kan bisa diakuisisi, dia dikonsolidasi dengan baik mulai dari hulu, hilir, hulu, midstream sampai ke hilir. Itu Bu kalau dari saya. Nah terkait dengan tadi pertanyaan Ibu terkait dengan HPAL gitu. Bagaimana nih saat ini? Mana sih yang paling sebenarnya terkena terutama tahun ini ya Bu? Pastinya kita melihat dari beberapa sisi yaitu energi dan feed gitu, feedstock dan juga kalau HPAL udah pasti ada sulfuric acid. Gitu. Energi again lebih baik terintegrasi daripada yang kita bergantung pada energi lain. Biasanya yang punya power plant sendiri atau mungkin sudah ada di kawasan ekonomi atau di kawasan industri tersendiri itu mungkin lebih. Tapi kan kita melihat harga batu bara juga sekarang makin sedikit demi sedikit menanjak naik. Nah, kedua feedstock mulai dari material nikel. Alhamdulillah dengan mungkin dengan supportnya API juga kita bisa punya harga yang baik gitu ya, dan juga HPM juga jadi lebih baik sekarang gitu. Tapi memang secara faktanya dulu HPAL mungkin merasakan harga limonit yang di bawah itu dan sekarang jadi bisa. Nah, memang agak meningkatkan sedikit. Tapi at the same time, nah ini yang ya jadi salah satu problem terutama di awal-awal tahun kita tahun 2000 yaitu adalah sulfuric acid. Di mana awal-awal tahun 2026 itu kan kita sulfuric acid even sebelum US dan Iran war itu sulfuric acid itu kita di sekitar di harga 600-an dan sekarang udah sampai ke 1.200, di atas 1.000-an ya Pak. Kalau ada barangnya. Ada yang fitnya udah tinggal berapa lama lagi ya sebenarnya. Nah itu mungkin Harita yang bisa itu sebenarnya. Nah itu yang jadi kendala di tahun ini terutama ya, kita berharap karena kebanyakan sulfur itu kita ambil dari Timur Tengah ya kan, ada beberapa dari Malaysia, Singapura dan lainnya, cuma itu nggak terlalu banyak. Nah itu yang salah satu untuk industri untuk HPAL itu akan sangat akan sangat challenging saatnya. Nah yang jadi menarik adalah sekarang malah RKIF di mana mereka bisa bikin nickel matte untuk produksi ke arah baterai. Ya, di mana itu jadi product of choice sekarang, di mana tidak membutuhkan terlalu banyak material yang lain. Gitu, nah, resikonya ya pastinya dengan harga sulfuric acid saat ini, akses terhadap sulfuric acid saat ini ya mudah-mudahan di tahun ini aja, mudah-mudahan gitu, kita selalu berharap ya Pak ya. Tapi kan kita nggak tahu kapan perang selesai. Nah kalau perangnya sih saya rasa udah nggak terlalu seintens dulu lah, cuman sekarang mungkin blokadenya yang belum selesai. Tetap aja blokadenya yang belum selesai ya, itu yang tetap jadi problem gitu. Karena biar gimana, nah tapi dari segi teknologi pun kita masih
berharap kita masih bergantung pada teknologi HESPAL gitu untuk pembuatan MHP. Nah mungkin Bu, salah satu riset yang perlu dilakukan adalah apakah ada alternatif teknologi lain yang bisa kita lakukan itu sebenarnya Untuk sulfur. untuk sulfur dan sebenarnya dan juga untuk MHP ke depannya, atau untuk material-material yang nantinya akan digunakan untuk precursor ke depannya gitu. Itu yang mungkin kita perlu bantuan dari Prof. Evi dan kawan-kawan nantinya, karena biar gimana kita juga melihat memang kalau dari segi kebutuhan, dari segi demand, betul tadi Enzo, memang kebanyakan majority of the nickel demand coming from stainless steel. Dan memang itu juga kebutuhan utamanya, tapi baterai juga mungkin minoritas kebutuhan dari total demand yang nikel. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa tetap betul kata Enzo, saya setuju bahwa nikel NMC ini tetap ada marketnya. Karena baik NMC maupun LFP itu ada perbedaan perbedaan fungsinya, perbedaan bukan fitur perbedaan keutamaannya. Nah, kita tetap walaupun sedikit demi sedikit akan tetap growing dan tetap ada marketnya. Dan itu yang tetap kita perlu supportnya melalui beneficiasi yang sampai ke bawah. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bu kalau mau komen. Pengen Gatel komen kayaknya, Bu. sih. Ya, jadi